Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Fajar Indarto dengan NPM 201506167. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir praktikum 3 yang berjudul Use Ping and Trace Route to Test Network and Connectivity dari mata kuliah praktikum jaringan komputer. Pertama-tama, di sini kita akan membuat sebuah topologi jaringan terlebih dahulu yang dimana ada PC, switch, router, dan server. Lalu kita langsung praktik aja, di mana kita membutuhkan satu PC di sini dan satu server di sini. Selanjutnya kita butuh switch, di mana switch yang dibutuhkan itu switch 2960. Nih, kita membutuhkan switch 2960, switch 2960. Nah, ini kita butuh satu switch, lalu kita butuh dua server, di mana dua router, di mana di sini sebenarnya salah, tulisannya bukan 4211, yang benar itu 4321 karena kita memakai 4321. 4221 itu nggak ada di routernya. Jadi yang paling dekat itu 4321. Kita butuh dua. Nah, udah. Lalu kita hubungkan semua komponennya menggunakan kabel Cooper straight through. Di sini untuk perhubungannya ada di sini. Jadi itu fast Ethernet 0, fast Ethernet 5, Gigabit Ethernet 0. Di sini pertama kita fast Ethernet 0 hubungan ke switch dengan fast Ethernet 06. Lalu switch fast Ethernet 05 ke Gigabit Ethernet 1. Router itu ke Gigabit Ethernet 0, router 1 itu Gigabit Ethernet 0. Selanjutnya router hubungan dengan server yaitu Gigabit Ethernet 1 ke fast Ethernet 0. Lalu sebelum kita praktek kita ganti namanya dulu. PC A, ini switch 1, R1, ini ASP, ini server eksternal. Nah, udah. Pertama-tama kita harus membuat jaringan ini down semua, jadi hijau semua. Karena ini kan masih merah, jadi harus kita konfigurasi terlebih dahulu. Sebelum kita konfigurasi ke routernya, kita konfigurasi PC-nya terlebih dahulu. Di mana kita config, di setting ini kita masukin default gateway-nya dengan IP dari switch-nya, yaitu 19 router 1 maksudnya, dengan IP router 1 yaitu 192.168.1.1. Lalu kita masukin di fast Ethernet-nya, di mana IPv4-nya itu harus lebih besar dari IP routernya, di mana IP router itu kan 192.168.1.1. Jadi kalau kita harus lebih besar, bebas angka ujungnya aja ya lebih besar. Satu ini harus kita ganti jadi lebih besar, bebas 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita ganti 10 aja, subnet masnya menyesuaikan. Udah. Lalu kita konfigurasi langsung aja. Kita setting CLI yang ada di routernya, di router 1. Ini kita no. Kita setting agar kabel ini semuanya up ya. Jadi bisa di ping dari sini ke router, dari sini ke ESP, dari PC ke server. Di mana perintahnya ada di sini. Pertama-tama kita masuk dulu ke perintahnya dengan perintah enable, masuk ke user exec mode, lalu masuk ke maksudnya user privilege mode, lalu kita masuk ke conft, itu ke global configuration mode, di mana kita akan ganti nama jadi hostname R1. Udah ganti nama, lalu kita masukin no IP domain lookup. Lalu kita masukin setting IP versi 6-nya unicast routing. Lalu kita masukin interface G0 gigabit 0. Nanti kita setting semua yang ada di interface gigabit Ethernet 0, di mana kita copy aja di sini dari sini biar lebih cepat. Kita paste, kita masukin IPv4-nya yaitu 64.100.02 dengan subnet mask 255, 255, 255 dan 0. Kita enter. Lalu kita masukin IPv6-nya. IPv6 ke sini kita enter. Lalu kita masukin link lokal IPv6 itu lokal address-nya. IP versi 6 tapi lokal address-nya. Habis itu kita masukin IP not outside. Lalu no shutdown. No shutdown digunakan untuk agar interface itu hidup. Nah, di sini kan ada bacaan state to up. Jadi dia dari down ke state to up. Lalu kita masukin di setting di interface. Oh, ini exit dulu terlebih dahulu, exit. Lalu kita masukin interface di interface Gigabit Ethernet 01.
G001 kita masukin IPv4-nya, IP address versi 4-nya, lalu kita masukin IP address versi 6-nya. Lalu kita masukin link lokal address dari IP versi 6. IP versi 6. Ya. Lalu kita IP net insight dan no shutdown agar interface dari gigabit Ethernet 01 ini hidup, state to up. Nah, dia udah, lalu kita exit. Lalu kita akan memasukkan IP root-nya. Jadi IP root dari R1 ini yaitu ini, karena kan kita menggunakan mau trace root dan ngeping. Jadi kita membutuhkan root lewatan dari IP root, ESP dan server. Jadi root 1, root 2 ada. Jadi kita akan setting root dari root di router 1 dengan IP terlebih dahulu sebagai berikut. Ini sebagai rootnya, kita masukin, kita enter. Nah, ini udah, lalu kita exit. Jangan lupa perintah yang selalu kita pakai ketika kita setelah melakukan konfigurasi, yaitu start up config. Jadi copy running ini harus pasti digunakan agar konfigurasi kita itu tersave atau tersimpan. Nah, ini udah hijau kan? Lalu kita setting di ISP-nya, di router kedua yang bernama ISP. Lalu kita masuk CLI aja langsung, enable, masuk ke user exec mode, conft masuk ke global configuration mode, masuk ganti nama jadi ISP, lalu no IP domain lookup, lalu kita setting IP versi 6-nya, unicast, routing, lalu kita masuk setting di interface G0 yang dipakai di router ISP. Lalu kita masukin IPv4-nya. Kita masukin IP versi 4-nya. Kita paste, kita enter. Lalu kita masukin IP versi 6-nya. Lalu kita masukin link lokal address dari IP versi 6. Lalu kita no shutdown agar interface gigabit Ethernet 0 ini stay to up, jadi hidup. Udah hidup, lalu kita exit. Lalu kita setting di interface gigabit Ethernet 0. Gigabit Ethernet 01. Udah, lalu kita masukin IP versi 4-nya sebagai berikut yang udah ada di modul. Enter. Lalu kita masukin IP versi 6. Kita masukin IP versi link local address dari versi 6-nya. Lalu no shutdown. Nah, interface gigabit Ethernet 1 dia udah hidup, jadi stay to up. Lalu kita exit, lalu masukin root kedua yang berada di router ISP. Jadi router ini digunakan sebagai tempat lewat atau singgahan ketika kita melakukan trace route atau ngeping. Kita enter, lalu kita exit lagi. Jangan lupa perintah yang selalu kita gunakan, copy running config start up config. Udah berhasil. Di sini udah hijau semua kan? Kabel-kabelnya, berarti konfigurasi dapat terselesaikan, jadi kita bisa ngeping. Tetapi ada yang belum kita konfigurasi karena kan tadi kita ngeping, kita setting PCA, konfigurasi PCA. Lalu kita juga konfigurasi di server, di mana ada di config di default gateway. Kan default gateway dari server ini kan dilewati oleh ISP, maka kita masukin default gateway dari router ISP. Nah, router ISP itu default gateway-nya 209 165 225 200 225. Lalu kita masukin di fast Ethernet-nya, masukin IP dari sini, tetapi ujungnya itu lebih dari 1. Lebih dari 225, jadi kita masukin 226. Sampai ini harus disesuaikan. Nah, ini udah berhasil, kita telah melakukan konfigurasi dan pemasangan dari use-ping dan traceroute dari test network connectivity, lalu kita akan melakukan ping dari PCA sampai dengan server. Sebentar, saya akan full screen terlebih dahulu. Kita akan melakukan ping, kita dapat menggunakan yang ada di sini, add simple PDU, ini sebenarnya sama aja nge-ping, jadi kita akan ping dari PCA ke router 1. Successful, dia berhasil. Lalu kita ping lagi dari PCA ke ISP. Nah, violet. Ini kenapa violet? Karena kan pertama nge-ping ke sebuah jaringan itu pasti akan pertama RTO, jadi kalau kita ping lagi, dia akan berhasil, successful.
Lalu kita ping dari PCA ke server misalnya. Dia kan violate sekali, lalu kita ping dari PCA ke server. Nah, dia udah successful. Selain dari sini, kita bisa melakukan ngeping dari sininya. Jadi kita bisa masuk ke desktop, ke command prompt, ping PC dari router 1. Misalnya router 1 tadi apa IP-nya. Kita cek IP dari router 1, nih 192.168.1.1. Nah, dia berhasil untuk dari PCA ke router, jadi dia berhasil nge-ping. Jadi 100% berhasil. Lalu kita bisa ping ke ISP-nya di 209.165.200.225. Nah, ini berhasil juga untuk nge-ping dari PCA ke router ISP. Selanjutnya kita ping ke server misalnya ya. Kita server ke ping 209.165.200.226. Nah, ini juga berhasil, maka pengerjaan dari use ping dan traceroute dari tugas saya dari praktikum 3 yang pada mata kuliah praktikum jaringan komputer itu berhasil. Mungkin cukup sekian dari penjelasan singkat saya. Saya Fazal Darto undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.